dalam kesempatan sepekan hari ini. Kita akan serahkan kepada kita. Yaitu bagian yang pertolongan ibadah kita pagi hari ini datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan dengan pertolongan Allah memberkati kita pagi hari ini sampai Tuhan dalam dalam Kristus dalam kebaikan syukur hari ini. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan kita. Kita persiapkan hati kita dengan pujian. Ku masuk ruang maha kudus. Ku
Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu yang melimpahkan pada kami sepanjang pagi hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyerahkan acara ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin, mengampuni segala dosa kesalahan anak umat ini Tuhan. Biar semuanya berjalan lancar. Kiranya Engkau sendiri yang akan selalu menuntun menyertai ibadah pagi hari ini. Kami sambut, kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Selamat datang buat kita semua di tempat ini. Mungkin bisa salam-salaman sambil kaki kanan, depan belakang, salam kenal dari kami. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita bisa beribadah di tempat ini. Apa kabar? Semoga ibadah kita pagi hari ini benar-benar membawa sukacita buat kita semua. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Saat ini bila roh Allah ada di dalammu, boleh berdiri, boleh sambil bergoyang, kita bersukacita menari di dalam Tuhan. Haleluya.
memuji Tuhan dengan manis kaungan.
meluap dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau bertata di tengah kami, ibadah kami pada siang ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau teramat mulia Tuhan. Perjalanan hidup kami memang masih panjang Tuhan, tapi penyertaan Tuhan dari hari ke hari selalu kami rasakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak mampu untuk berbicara panjang lebar, tapi Roh Kudus sendiri yang menuntun hamba-Mu. Dan kami sebagai jemaat-Mu siap untuk mendengar apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan firmankan buat kami. Bahkan kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat siang. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pada saat hari ini? Haleluya. Jemaat Rehoboth yang dikasih Tuhan, luar biasa. Amin. Sebelum kami melanjutkan, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Benar ya? Benar. Betul ya? Mungkin kami kalau boleh kami memperkenalkan diri kami, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, juga pengurus yang ada di gereja di Rehoboth ini, ya betul ya? Gereja Rehoboth Manyaran, ya, gereja Manyaran yang sudah memberi kesempatan buat saya, buat kami, karena kami datang tidak sendirian, tapi kami datang dengan bersama-sama tim yang disebut dengan tim Persekutuan Doa Happy Family, ya. Luar biasa ya. Ini tim untuk yang kedua atau tiga kali ya kita pelayanan keluar ya. Tuhan. Nama saya sendiri, nama saya Stefanus Nuradi. Nama saya Stefanus Nuradi. Biasa dipanggil Pak Nur. Nama keren itu nama pasaran ya. Nama pasaran. Tapi apalagi sebuah nama. Tapi puji Tuhan, kita udah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Saya bersuka cita dan bersyukur sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat latar belakang saya dengan nama itu tadi, Nur Hadi itu adalah nama yang keren, nama yang pasaran dan banyak ada di daerah-daerah. Dan saya tidak menyangka kalau saat ini saya bisa bertemu dengan Yesus Kristus melalui proses yang tidak begitu mudah, tapi proses yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Ketika saya masih bekerja di pekerjaan sekuler, ya, banyak teman katakan begini sama saya, aku gak nyangka namamu Nur Hadi, tentu
untungnya kamu ada di pihak saya. Teman-teman, saudara seiman, tentunya kamu ada di pihak saya. Tapi ini kok bukan. Namanya Nur Hadi kok menjadi pengikut Kristus, bahkan aktif rajin. Banyak yang tidak menyangka. Bahkan pada saat itu sampai akhirnya jadi korban saya. Pada saat, karena saya masih bekerja di sekuler, tahulah saya bahwa saya itu adalah anak Tuhan, pengikut Kristus. Kalau tahu seperti ini, Pak, mulai tahun ini kamu nggak dapat namanya THR, mundur. Kamu dapatnya Natalan, artinya saya diundur. THR kurang 10 hari, kurang ya 1 bulan lah, karena 1 bulan ditunggu-tunggu, diundur kan, pakai SDM. Tapi saya sama keluarga ya udah, memang kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang sekelumit dari mungkin kata-kata saya, kesaksian saya, pembukaan ini ya, bahwasanya sangat luar biasa. Saya dari yang bukan kenal Tuhan diambil, dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya, dididik yang begitu luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama yang saya alami. Iya ya Pak ya, betul ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak akan panjang-panjang banget ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memulai membuka, kita mengawali khotbah ini dengan kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Oke, ketemu? Oh ya udah ya, teman-teman. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah masih di dalam suasana kita ada di keadaan di mana kita kemarin sudah merayakan Jumat Agung, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan 40 hari, ini sudah lewat 40 hari belum ya? Belum ya, masih dalam suasana ya. Yesus akan naik ke surga. Pada siang hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada sesuatu hal yang ganjil dengan ayat ini. Ada tidak? Kalau Bapak Ibu amati dari ayat ini. Kalau boleh saya flashback ke belakang, bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana Yesus memanggil setiap murid-murid Tuhan, dan mereka mengikuti Yesus tidak dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, tetapi hampir 3,5 tahun mereka ikut Tuhan Yesus. Makan bersama, berjalan bersama, di mana Tuhan Yesus ada di daerah tertentu, murid-muridnya pada datang di situ, ada di situ. Tuhan Yesus mengajar, murid-muridnya ada di situ. Setiap hari mereka pasti mengikuti Yesus Kristus. Dan banyak selain murid-murid, 12 orang, ada juga yang disebut dengan pengikut-pengikut Kristus. Kemana Yesus pergi, di situ juga mereka datang. Bahkan Alkitab mencatat ada 4.000 orang mengikut Kristus, dan dia sampai kemalaman, mereka sampai kelaparan. Tuhan Yesus tahu itu, dan Tuhan ingin supaya mereka dikasih makan. Bagaimana perasaan murid-murid Yesus pada saat itu ketika dia masih mengiring bersama-sama dengan Tuhan? Satu situasi yang mungkin mereka rasakan, wah,
Mengikut Yesus enak ya. Mengikut Yesus itu bisa melihat mujizat-mujizat yang nyata, yang real pada saat itu. Ada orang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Ada orang yang mengalami buta, Tuhan sanggup menyembuhkan. Lagi berpesta kekurangan anggur, Tuhan sanggup kasih anggur. Enak, menjadi murid Tuhan enak. Ada bahkan ada orang yang meninggal sudah dikubur di dalam kuburan selama 3 hari, bahkan saudara-saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus jangan pergi ke kubur, percuma, karena dia sudah membusuk di dalam kubur. Tapi Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa terjadi. Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Sehingga pada saat itu murid-murid Yesus, sehingga pada saat itu pengikut-pengikut Yesus bersepakat untuk mengangkat Yesus menjadi raja mereka, membuat Yesus supaya Yesus menjadi pelepas dari belenggu penjajahan bangsa. Kalau kita setback seperti itu, Bapak Ibu, luar biasa. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Tapi satu hal yang tidak disangka-sangka oleh murid-murid Yesus, padahal Yesus sendiri sudah ngasih warning, sudah ngasih peringatan, sudah diberi pemberitahuan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus diserahkan, bahwa anak manusia harus mati dan harus mati di atas kayu salib, dan dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Tapi murid-muridnya nggak bisa mendengar, murid-muridnya nggak bisa memahami apa yang disampaikan Yesus. Dan ketika hal itu terjadi, satu masalah yang besar bagi murid-murid Yesus, bagi pengikut-pengikut Yesus. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus? Ketika Yesus ada di dalam penganiayaan, ketika Yesus pada saat itu mau disalibkan, murid-murid apa? Tercerai? Benar. Murid-murid, bahkan Petrus menyangkal Yesus. Petrus murid yang dikatakan sebagai murid yang paling menonjol di dalam 12 murid Yesus. Dia bisa menyangkal Yesus. Dia nggak siap menghadapi kenyataan bahwa gurunya harus ditangkap, harus menghadapi penyiksaan. Bahkan murid Yesus yang dipercaya, yang sangat dipercaya di dalam hal keuangan, di dalam hal perbendaharaan kelompoknya, dia yang menjual Yesus. Luar biasa. Situasi yang sangat kontradiksi dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga pada saat 3 hari setelah kematian Yesus, Yesus bangkit. Berita kebangkitan itu diterima dengan suatu keadaan ketidakpercayaan. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan ini loh ya, sudah ngasih tahu dulu. Aku setelah mati, Yesus bangkit.
ada yang percaya murid-murid Yesus. Nah, bahkan ketika murid Yesus ada yang perempuan Maria ketika bertemu dengan malaikat di kubur dan menyampaikan berita itu kepada murid-muridnya, tidak semua muridnya mau percaya. Aku melihat Yesus sudah bangkit, tapi murid-muridnya tidak percaya. Dia lebih mencari faktanya. Apa benar Yesus sudah bangkit? Petrus, Yohanes, Yakobus sudah lari dia menuju ke kubur dan ingin melihat Yesus. Nah, satu berita lagi yang luar biasa, murid-murid Yesus belum bisa menerima kenyataan itu. Selama 40 hari Yesus sudah bangkit. Tidak semuanya bisa percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka masih terkekang di dalam ketakutan. Mereka masih terkekang di dalam kemustahilan. Mereka masih terkekang di dalam masalah-masalah mereka sendiri. Bahkan sampai murid-murid Yesus putus asa. Mereka meninggalkan kumpulan mereka. Ada yang kembali kepada pekerjaannya yang lama, menjadi penjala ikan. Bahkan Thomas ketika dia ketemu dengan Yesus, dia nggak percaya. Sebelum aku menunjukkan jariku ke lubang lukanya, tangannya yang terluka, ke lambungnya yang terluka, saya tidak akan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kenapa? Karena masalah dan tekanan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus sangat luar biasa. Impian mereka yang selama ini bermimpi yang sangat luar biasa, sangat tinggi, tidak ada kenyataan. Sehingga berita sukacita, sehingga kabar yang luar biasa itu tidak diterima dengan sepenuh hati. Dia masih pikir-pikir. Pada saat perjalanan ke Emmaus, di sebelahnya itu Yesus, dia nggak tahu. Tuhan ngajari mereka, ngejak makan bareng, ngejak makan bareng. Nah, berita sukacita, Yesus naik ke surga. Kalau murid-murid pada saat itu termanu-manu, apa itu termanu-manu? Keheran-heranan, apa benar ini Yesus? Apa benar ini Kristus, ini Sang Mesias? Kalau melihat fakta pada saat itu, keadaan murid-murid Tuhan, ada berita bahwa Yesus mau naik ke surga. Di situ dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Seharusnya mereka masih dalam kondisi berduka cita. Masih baru ketemu Tuhan Yesus. Istilahnya masih belum penuh, belum pulih kehidupan mereka. Yesus masih ketemu dengan murid-murid di satu tempat, ketemu lagi dengan murid-murid di satu tempat, ketemu lagi dengan di tempat lain. Nah, 40 hari Yesus ternyata mengajak perpisahan. Ada perpisahan lagi. Logikanya pada saat itu mungkin ya logikanya kalau sudah Yesus sudah mati, sudah, mereka akan terus berduka cita, mereka terus
merenungi nasib mereka. Tuhannya sudah tidak ada. Apalagi ini Tuhannya sudah terangkat ke surga. Tuhan kok cepat banget dong. Kok cepat sekali Tuhan. Pertemuan kita masih baru 40 hari. Tapi Yesus harus pergi ke surga. Amin. Yesus harus pergi ke surga. Bukan masalah karena waktu, tidak. Yesus harus pergi ke surga. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yesus harus pergi ke surga. Yuk kita lanjutkan lagi. Ini saya jelaskan. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Nah, yang pertama, Yesus pergi ke surga karena dia menyempurnakan karya penebusan. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan. Ada satu misi Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menebus dosa manusia. Satu misi Yesus menebus dosa manusia. Yesus sangat sayang pada umat manusia. Dosa mengenai satu orang, seluruh dunia menanggung akibatnya. Tapi dosa karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia sendiri berkorban, anak manusia berkorban untuk menebus dosa manusia. Dan telah selesai itu terjadi yang kita kenal dengan nama Jumat Agung. Dan setelah selesai pengorbanan itu, Yesus harus berangkat, harus kembali ke surga. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Kembali. Dia kembali menerima kuasa, kembali menerima wewenang untuk di surga. Karena dia sudah selesai dengan keberadaannya di dunia ini. Makanya patut kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur, kita bergembira, kita bersorak karena Yesus kembali ke surga. Tidak ada nabi-nabi datang dari surga kembali ke surga. Hanya Yesus Kristus. Amin. Nah, yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Artinya ada otoritas tertinggi kembalikan kepada Yesus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 30 sampai 31, mari kita baca bersama-sama, mungkin yang lebih jelas depan. 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala kuasa dan penguasaan dan kekuasaan dan kerajaan dan keagamaan tersebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akhirat. Nah, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Yesus
kembali kepada Allah dan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya, kalau di sebelah kanan itu artinya otoritas tertinggi itu loh. Yesus punya otoritas tertinggi di surga dan di bumi. Yesus memerintah bukan dengan tubuh jasmani, tetapi Yesus memerintah dengan tubuh rohani. Dia ada di surga dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga jadi Tuhan? Di dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus di dunia 3,5 tahun. Ya benar ya? Yesus ada di dunia 3,5 tahun. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dengan keadaan mereka, pikiran mereka bimbang, mereka merasa ragu-ragu di dalam mengiring Tuhan Yesus. Tidak. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa ketika Tuhan kembali ke surga, Tuhan akan kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penolong bagi setiap orang-orang percaya, bagi umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca dalam ayat Yohanes 16 ayat 7. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus diutus Tuhan untuk menghibur, untuk membimbing umat manusia, untuk membimbing orang-orang percaya dalam mengiring dia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah hari ini Roh Kudus itu masih Anda rasakan di dalam hidup? Apakah Anda merasakan Roh Kudus itu menghibur Anda? Roh Kudus itu membimbing Anda dalam Anda mengalami kehidupan di dunia ini yang jahat. Sebagai orang percaya pada Tuhan, sebagai orang yang mau menyebut pengikut Kristus, sebagai orang yang mau menyebut murid-murid Tuhan, aku percaya dan yakin, saya percaya dan yakin Roh Kudus ada di dalam hidup. Ada satu pujian mengatakan ini, tanpa bimbinglah aku. Oh, bukan ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau manis, kaulah pengikutku, penolongku, diutus aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, Roh Kudus sudah dicurahkan buat orang-orang percaya. Amin. Tinggal kita, orang-orang percaya, udahkah kita mengajak Roh Kudus untuk berbicara atau melibatkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan sehari-hari kita? Ketika Anda punya masalah, ketika kita punya pergumulan, apakah Roh Kudus sudah
kita libatkan dalam kehidupan kita? Atau mungkin jangan-jangan bukan Roh Kudus yang kita libatkan dalam kehidupan, tetapi otak kita yang kita libatkan, pengalaman kita yang kita libatkan, atau mungkin harta kita yang kita libatkan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau ya, tinggal kita bisa enggak. Hidup di dunia, apalagi zaman-zaman sekarang ini serba canggih, serba ya, segala sesuatunya instan. Tuhan, hadiranku datang. Tuhan, aku susah, mana Tuhan? Cara instan dunia memberikan solusi. Gak jauh-jauh, HP buka klik. Kalau Anda mengalami kesukaran di dalam hal finance, pembiayaan, tinggal klik 5 menit bisa dicairkan. Promosinya seperti itu. Loh, itu ada di samping saudara loh. Di HP saudara itu pasti itu ya Pak ya. Itu cara instan, cara dunia. Tetapi cara Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Anda sedang mengalami masalah, kalau Anda sedang mengalami tekanan, masalah keuangan, oh, aku punya solusi. Ini loh Mas, aku pernah dulu mengalami kayak jenengan. Solusinya mana? Kalau ada di Jawa Timur, di daerah mana itu dekat apa itu dekat Laut Selatan itu loh, ada gunung yang namanya gunung apa gitu loh. Nah, kamu ke sana, udahlah kamu kalau kejatuhan buahnya itu loh, kamu pasti cepat jadi kaya. Penyelesaian dunia, cara-cara dunia itu. Saya bisa saksikan ya, yang orang tua, dia punya masalah di persendian lututnya karena mungkin sudah sepuh, mengalami protokoliosis. Ini apa? Dua lututnya ini kata dokter dua-duanya harus disuntik biar bisa dapat jalan. Karena mendengar berita dua-duanya harus disuntik biar bisa jalan normal kembali. Nah, orang tua ini orang tua saya anggap orang tua saya. Dia langsung cepet-cepet. Aku kepingin sembuh, aku kepingin bisa jalan. Aku akan ikuti apa perkataan dokter tersebut. Datanglah mereka ke dokter yang memberi saran tersebut. Singkat cerita, dua-duanya disuntik, dioperasi, diganti, antaranya diganti. Antara apa namanya ini? Lutut ini diganti semua. Tapi kenyataan apa yang dikatakan oleh dokter, logikanya kan setelah dioperasi, setelah disuntik, logika dokter dua-duanya akan sembuh.
Tetapi kenyataan pada saat itu setelah dioperasi bukan sembuh, tetapi justru mereka harus pakai kursi roda. Dan itu bukan hari demi hari, bukan mengalami kesembuhan, tapi malah justru lebih parah. Mau ke kamar mandi, jatuh ke kamar mandi. Penyakit yang tidak diduga datang. Mau ke tempat tertentu nggak bisa, harus didorong. Terlena sedikit, jatuh, sakit lagi, tambah. Bahkan sampai akhir hidupnya dia masih ada di atas kursi roda, tidak ada kesembuhan. Apa itu yang dikasih Tuhan? Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang mau mengaku mengikut Yesus. Kalau kita tidak mau mengandalkan Roh Kudus, akan pergi dengan jalan. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan cuma janji, tetapi janji Tuhan itu digenapi dan terjadi. Nah, yang keempat, mengapa Yesus harus naik ke surga? Dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa enggak ini? Sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengikut Kristus bukan sesuatu yang kosong. Mengikut Kristus ada janji. Tuhan sendiri berjanji, Yesus sendiri berjanji kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan harus pergi ke surga karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar tentang nabi-nabi dalam Alkitab, adakah mereka berani memberi garansi, memberi suatu statement, aku akan pergi ke surga dan menyediakan tempat bagimu di sana? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Satupun nabi-nabi dari Kejadian sampai dengan Wahyu, sampai dengan Maleakhi, tidak ada satupun nabi yang berani menjamin aku pergi ke surga dan aku menyediakan tempat bagimu dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di mana kamu berada, di mana aku berada, kamu pun juga berada. Luar biasa Tuhan. Pengorbanan Tuhan kita itu luar biasa. Yang ketika dia ada di dunia. Dan ketika Tuhan kembali ke surga, itu loh janji Tuhan. Di mana aku ada, kamu pun juga ada. Artinya ada pengharapan di dalam kita mengikut Tuhan. Opa oma, di dalam kita mengikut Yesus, kita tidak sia-sia, kita tidak mengalami sebuah cuman pengharapan palsu, tetapi Tuhan katakan itu kita ada pengharapan yang benar-benar Tuhan jamin di dalam kita. Mantap ikut Tuhan Yesus. Yakin kalau kita dipanggil Tuhan, surga ada. Tuhan bersiapkan. Yakin? Itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit ini ya, ketika orang tua saya sudah
bisanya nyanyi dan berdoa, ke belakang nggak bisa, kemana nggak bisa. Saya dikasih cerita sama istri saya, tak ajak nyanyi ibu umpahan. Nah terus, kok gak hati-hati loh, bahaya loh. Orang sudah nggak bisa apa-apa diajak nyanyi, lah tak ajak nyanyi 1-2 lagu, kok kesel baru gitu, udah mungkis sopo tak tuntut gitu sampai apa? Puji Tuhan kok gak terjadian ya itu. Kepinginnya istri saya memastikan keberadaan orang tua saya. Wah, ini belum memuji Tuhan gak? Kondisinya sudah lemah, udah mengalami banyak masalah, makan raisok. Kalau orang tua itu sudah seperti itu ya, maaf kata saya, kalau sudah sakit makan raisok, tidur susah, penyakit yang lainnya datang silih berganti. Dari itu saya ngomong, wis tak ajak nyanyi aja, kumpul aku mulai nang desa, tak ajak nyanyi, ben seneng. Ya maksudnya bener, ben seneng, ben sukacita, ben eling ambek Tuhane. Ya wis apa-apa. Dan di dalam kekristenan, di dalam orang-orang percaya, kematian itu bukan sesuatu hal yang mengerikan. Kematian itu bukan sesuatu hal akhir dari kehidupan. Karena Yesus sudah janji, Yesus harus pergi, harus kembali ke surga. Kalau Yesus tetap di dunia, apakah kata-kata Tuhan, janji Tuhan itu bisa terjadi? Tuhan tidak akan menyediakan tempat. Tapi ini loh janji Tuhan. Makanya Yesus harus naik ke surga. Dia menyediakan tempat dan kembali lagi ke dunia. Loh, Tuhan bukan cuman kembali ke surga, tapi Tuhan akan kembali ke bumi lagi. Datang lagi loh nanti Tuhan. Nah, akhirnya kita bisa melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arti dari sebuah kenaikan Yesus itu sangat berarti sekali bagi kita orang percaya buat murid-murid Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus bukan hanya tentang peristiwa histori, peristiwa sejarah, tetapi juga undangan untuk hidup dengan pandangan ke surga sambil aktif menjalankan kasih dan misinya di bumi. Kita diingatkan untuk tidak hanya menatap langit, tapi juga bertindak nyata dalam iman dan kasih. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Maka bukan Yesus yang telah naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat bahwa dia naik ke surga.
artinya bahwa Yesus kembali ke dalam dunia ini nanti yang kedua kali itu bukan cuma janji, bukan cuma sebuah ilusi, tapi itu akan menjadi nyata. Dan apakah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pengikut Kristus, sudah siapkah kita menyongsong kedatangan Tuhan yang dua kali? Sudahkah kita mengikuti? Sudahkah kita menjalankan ajaran-ajaran yang Tuhan sudah kasih? Hukum Tuhan yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan terus dengan dan itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum Tuhan, itu pengajaran Tuhan yang terutama yang harus kita lakukan, kerjakan di dalam dunia ini. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita? Sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri? Dimanakah kita mempraktekkan? Mungkin Tuhan, aku sudah mengasihi Engkau, aku itu tidak luput, tidak pernah belum di dalam aku membaca firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Aku tidak pernah berhenti, setiap pagi, siang, sore, atau malam hari selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Aku setiap minggu rajin ke gereja. Amin. Aku setiap hari pertengahan minggu ikut persekutuan doa. Amin. Di tempat-tempat di mana tadi saya sebutkan, salah satu tempat kita mempraktekkan ajaran Tuhan, ajaran firman Tuhan di gereja, di tempat persekutuan Tuhan. Sedikit kesaksian Bapak Ibu, jemaat yang berkembang. Kami hampir 12 tahun sejak saya belajar hidup di tengah-tengah praktek komunitas yang disebut dengan persekutuan. Salah satunya juga yang saya bawa kemari yaitu persekutuan doa di mana. Di situ di dalam persekutuan itu kami banyak mendapatkan pelajaran tentang hidup, banyak mendapatkan pelajaran tentang mengasihi apa yang diajarkan Tuhan. Ketika kami harus berhadapan dengan teman-teman kami, komunitas kami, harus orang Jawa katakan harus bertian satu sama lain, kami harus bisa untuk mengatakan aku memaafkan kamu. Ketika kami melihat saudara kami mengalami yang namanya sakit, kami harus berani katakan, harus bisa, sayalah orang yang pertama harus datang mengunjungi dia. Ketika kami mengalami namanya kesusahan, mengalami masalah keluarga, bahkan ada di antara kami keluarga yang hampir mengalami pecah, anggota-anggota kami di komunitas. Maaf, ini saya ada karena saya
Saya berpikir sama istri, ini komunitas pasti akan hancur, ini komunitas pasti akan bubar. Bapak Ibu, selama 12 tahun ternyata sampai hari ini komunitas itu masih berdiri. Komunitas itu setiap minggu, setiap 2 minggu, karena kita mengadakan pertemuan setiap 2 minggu. Ada pertemuan khusus, itu juga kadang bisa lebih, ya, bisa seminggu sekali. Dan itu pasti terjadi. Dan lebihnya ketika kita menghadapi suatu, ada teman kami mengalami hal-hal yang masalah dalam keluarga, misalnya sakit penyakit. Teman-teman yang lainnya, mereka yang akan lebih dulu untuk ada bersama-sama. Kita semua yang ada di komunitas yang namanya doa, mungkin ada yang komunitas konser gereja, itu juga sangat-sangat, kalau menurut saya sangat-sangat penting banget komunitas-komunitas itu, komunitas yang berdiri benar, ya, komunitas yang berdiri di atas benar, sangat-sangat membantu dan sangat-sangat memberkati sekali. Di situ kami belajar untuk mempraktekkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Suatu ketika kami ingin mengajari anak-anak kami yang masih kecil, masih muda, mengajari untuk mereka bisa menghormati orang tua. Saya sama istri, sama koordinator, kita belajar seperti ini. Gimana caranya? Udah Pak, kita ajak komunitas ini pergi ke tempat panti asuhan orang-orang jompo, orang tua yang jompo. Pergi semua. Kita berbagi di sana, kita berdiri di sana, dan anak-anak kita melayani bersama-sama, melayani orang tua. Dan dia berpikir ini, aku nggak mau orang tuaku akan masuk ke tempat ini. Aku siap untuk, kalau orang tuaku, kalau Tuhan izinkan orang tuaku nanti sudah usia lanjut, aku yang akan memelihara mereka. Belajar praktek firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ada ya, hormatilah orang tuamu supaya lanjut. Nah, itu gimana? Saya menerapkan, saya belajar dari yang namanya komunitas. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, banyak hal-hal yang terjadi ya di dalam komunitas itu. Terjadi hal yang kadang melenceng juga. Komunitas kok cuma rasa-rasa aja. Toto ganti apa? Episodenya ganti, jangan rasa-rasa, nggak boleh itu. Kita ganti menyenangkan Tuhan. Kita ganti sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa memberi dampak positif buat teman-teman kita. Nah, kita belajar mengasihi, kita belajar melayani komunitas tersebut. Mungkin Bapak Ibu, saya merasa bahwa kadang kita di gereja juga ada pelayanan ya, kasih pelayanan mungkin suruh WL, suruh main musik. Nah, saya sangat ini ya, luar biasa senang banget ketika melihat orang tua saya ini yang sudah, nanti saya tanya itu tanya ke Bapak Gembala, usia
sudah 80 tahun. Wah, 84 tahun Bapak Ibu. Luar biasa. Melayani cuma apa toh? Nyalain saksofon, nyanyiin lewat musik saksofon ya. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini maaf, ada doa tengah minggu, Bapak ada ya? Siapa yang setia datang di doa tengah minggu? Itu pelayanan loh Bapak Ibu, maaf. Itu melayani Tuhan yang luar biasa loh. Nggak ketok, nggak kelihatan. Terus ini kadarnya itu gimana? Sama loh pelayanan Bapak Ibu dengan pelayanan yang ada di mimbar ini Bapak Ibu. Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan itu dekat, sangat senang dengan orang yang mau dekat dengan Tuhan. Doa itu artinya apa? Dekat dengan Tuhan. Ada istilah doa, singkatan itu Pak, singkatannya apa? Doa itu dekat omong-omong dengan Allah. Luar biasa kan? Doa kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari lakukan. Perintah Tuhan itu susah, apa sukar, apa gampang, apa sulit. Perintah Tuhan apa ya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Kenapa kita merasa sulit? Karena Roh Kudus tidak kita libatkan dalam kehidupan kita. Kita merasa sulit, angel Tuhan, susah Tuhan mengikut engkau, susah Tuhan hidupku kok gini-gini terus, susah Tuhan ekonomiku kok gini-gini terus. Akhirnya putus tengah jalan, gagal pelayanan kita, gagal pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus kita libatkan di dalam sendi-sendi kehidupan kita dilibatkan di dalam hidup kita, saya percaya dan yakin hidup kita akan mencapai finish ketemu dengan Tuhan Allah Bapa kita yang di surga. Dan tempat yang Tuhan sudah siapkan itu akan menjadi milik kita orang-orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Di akhir dari pemberitaan firman Tuhan, tidak keberatan tim dari Pertuan Doa Immanuel akan memberikan persembahan. Happy Family Pak. Happy Family ya, Happy Family akan menyanyikan pujian, akan mengagungkan kebesaran Tuhan. Kami persilahkan untuk bisa dipersiapkan. Maaf ya, kata saya salah sebut karena Bapak Ibu, saya pribadi istilahnya apa ya, membina ya, bukan membina apa ya namanya. Kita punya ini channel, ada beberapa persekutuan Tuhan, dan yang saat ini ikut melayani di sini adalah persekutuan kita. Ya, terima kasih. Mari kami persilahkan.
ketika Yesus berangkat ke surga, Ia berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Hati
kasih-Mu yang luar biasa untuk kami. Peristiwa yang Kau alami Tuhan membuktikan bahwa kasih-Mu pada kami sungguh besar. Kami hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan telah Kau tebus, telah Kau ampuni, dan kami melihat betapa besar kasih-Mu pada kami. Siang ini Tuhan kami ucap syukur Tuhan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Hidup kami yang tidak ada apa-apa, tidak berarti, tetapi kami menjadi sesuatu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan hamba-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi dasar, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, di mana dalam kehidupan kami Tuhan kami hanya melihat bahwa kami adalah orang yang telah diampuni, orang yang dikasihi, dan menjadi kewajiban bagi kami untuk melayani-Mu, melayani orang-orang di sekitar kami, dan kami selalu bawa kabar berita tentang keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Nurhadi yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, dan kami berdoa juga untuk jemaat di gereja ini Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati, semakin melayani, semakin mengasihi, dan mempunyai hati untuk mengampuni satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami rindu Tuhan bangku-bangku yang kosong di gereja ini Tuhan. Di hari minggu berikutnya Kau berikan jemaatmu penuh di tempat ini Tuhan, dan bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani. Terima kasih Bapa, memberkati kami, dan kami menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami katakan amin. Masih ada sukacita? Amin, haleluya. Kita puji Tuhan, kita sudah bersukacita memuliakan Tuhan. Sekarang kita bersukacita untuk pemberi. Silakan bertugas untuk persembahan siang hari ini. Kita akan pujikan bersama-sama hari ini kurasa bahagia. Bahagia kasih ya Bapak Ibu, amin. Kurasa bahagia.
seberapa Tuhan yang kami berikan kepada Tuhan, tapi kami memberikan dengan sukacita Tuhan, dengan mengucapkan syukur Tuhan. Dan kiranya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan pada siang hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan, boleh menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Engkau terus memberkati dengan secara luar biasa Tuhan, untuk setiap pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Engkau memberkati sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga berkat Tuhan tercurah bagi semua anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita pada siang hari ini. Begitupun Tuhan, jika ada yang belum bisa memberikan persembahan pada siang hari ini Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberkati dengan luar biasa Tuhan, sehingga pada minggu-minggu kedepannya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan terus memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kami serahkan Tuhan persembahan yang sudah kami berikan pada siang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Acara kita sudah selesai di akhir acara akan ditutup oleh Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur kita dilayani oleh tim persekutuan doa Happy Family, yang mana mereka semua adalah anak-anak Tuhan dari beberapa latar belakang gereja, tetapi satu dalam tubuh Kristus, yaitu melayani Tuhan. Ini yang ketiga ya, pelayanan kita. Kita datangnya juga yang ketiga. Tim musiknya terima kasih, walaupun di antaranya ada anak didik saya nggak terasa yang main keyboard. Jadi memang dunia itu nggak selebar kalau kita Tuhan bersatukan ya. Saya sebagai gembala sedang menyampaikan banyak terima kasih kepada Happy Family yang melayani kita. Inilah gereja Rehoboth, kecil ada di komplek Lumayan Permai, sehingga besar harapan kami. Jangan hanya hari ini, hari-hari yang akan datang, ayo kita bertumbuh di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu sudah yang dikasihi, Bapak bisa lihat bahwa jemaat ketika mau terlibat bersama Tuhan, Tuhan bisa pakai, bisa naik mimbar, bisa menyampaikan pesan Tuhan. Jadi yang ingin kita tangkap hari ini, ayo kita belajar bersama-sama, karena kita tubuh Kristus yang saling membangun, yang saling memperlengkapi, menyerahkan datangan Tuhan kali yang kedua, mengikuti kasih-kasihnya. Terima kasih Bapak Nur untuk pelayanan firman-Nya. Pengumuman pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa, yaitu minggu depan masih ada hari Minggu, jika kita pertemukan tanggal 25, kita ibadah tetap kembali ke jam semula, jam 9, jam sepertinya ya jam spesial atau mungkin jam spesial yang lain. Tentunya ini menjadi informasi yang lebih dalam dan jauh lagi. Jadi pada minggu depan dan jam 9 dalam bermati saya melayani, yang pemimpin pujian istri saya, didukung oleh jemaat Tuhan yang mau belajar dan bertumbuh ya. Doa dan supportnya untuk seluruh sidang jemaat Tuhan untuk kita belajar melayani bersama, apapun bentuk pelayanannya. Tadi sudah disampaikan, yang menyampaikan firman Tuhan sama satu hakikat dengan yang doa, satu hakikat dengan yang pemimpin semua sama ya. Terus pengumuman yang kedua yaitu kita diundang untuk ikut acara Paskah bersama. Nah Bapak Ibu jika ikut, yuk nanti bisa pakai mobil, nanti bareng-bareng sama sekolah yang saya ajar di sana, kita bentuk, karena nanti di situ kita tampilkan, walaupun mungkin gereja kita kecil, nanti kita jalan dari gereja Benduk sampai dengan balai kota di depan Bapak Ibu Wali disaksikan, dan itu ada apresiasi ketika kita menghias mobil, menghias apa di dalam acara atau biaya dan seperti apa kita tampilkan, kita tunjukkan kota Semarang, karena Pembina Kristen rindu supaya kegiatan seperti ini bisa terselenggara terus, karena ini menjadi ikon kota Semarang yang tolerannya sangat tinggi. Baru saja ada
Muslim dengan buderanya, orang Hindu dengan onggoh-onggohnya, orang Kristen, orang Nasrani dengan para Paskah atau jalan salib. Nanti kita dengan acara selesai ini jangan ulang dulu, kita akan bicara-bicara, kita mau bicarakan ke acara itu besok supaya kami bisa sampaikan ke panitia Kota Semarang kalau gereja Rehoboth mengikuti, karena tahun ini gereja yang mana dulu sering disebut dengan gereja GPDI Rehoboth, saya minta diluruskan ini adalah gereja Rehoboth Jemaat Manyaran, dan akhirnya kota Kota masih surat gereja kita dengan gereja Rehoboth Jemaat Manyaran, sehingga kita dikenal di kota ini. Oleh nyali besok hari Jumat kita akan ada pawai Paskah. Kita siapkan dengan baik, nggak kuat jalan naik mobil, cuma yang nyupir siapa gitu. Terus dia dengan tulisan apa, Rehoboth Semarang gitu ya. Terus nanti di belakangnya diiringi oleh siswi SMK 1700 orang, kurang lebih demikian. Jadi dia kita supaya orang kita di situ pesannya kita nggak boleh ada kata-kata yang lain, hanya kata-kata berkat, kata provokasi, jangan set Palestina, enggak dilarang gitu kan, bayar. Jadi kita Semarang. Itu pengumuman yang kedua. Terus pengumuman yang ketiga, bantu doa untuk besok awal bulan kita dilayani oleh bantuan dari Medan, datang ke sini seorang mantan co-pilot yaitu Garuda, yang mana dia dipanggil Tuhan dan akhirnya serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan besok awal bulan pas persis ke Semarang akan mampir. Saya belum kenal, tapi saya akan memperkenalkan diri, ketemu di Getsemani Sabtu pas tanggal 31. Itu ada juga di sana. Saya sudah kita kenal dirinya, kita arahkan ke gereja kita melayani firman Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu kami mudah dengan penuh kasih Tuhan yang hari ini berulang tahun, Edowa Santoso Utomo bersama dengan Ibu Lisa, mana ya, untuk maju ke depan. Kita doakan sama-sama, ya kita doakan, ya kita bangkit berdiri bersama-sama, kita doakan kedua anak Tuhan ini agar boleh bertambah umur, tambah sehat, tambah hikmat, tambah kekuatan, dan dapat melayani Tuhan dengan penuh kasih. Jadi kita angkat tangan kita arahkan kepada Bapak San sama Ibu Lisa belum menghadap Tuhan. Jemaat Tuhan mengangkat tangan, kita berkati kedua anak tadi biar tambah kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup. Bapa, kami bersama dengan umat-Mu hari ini berdoa untuk Bapak Santoso di dalam nama Yesus. Kau bertambah usia, bertambah hikmat dan pengurapan Allah, sehingga dimanapun Engkau berada, tangan Tuhan memberkati dan menyertai Engkau. Engkau menjadi kepala Tuhan, dan hikmat pengetahuan Tuhan menyertai Engkau. Dimanapun Tuhan memakai Engkau, baik di pekerjaan, baik di keluarga, baik di tengah keluarga besarnya, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, menarik kemuliaan Tuhan dan menyalurkan berkat Tuhan sebagai karunia Tuhan yang ada dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Tuhan dan memberkati Cilisa Tuhan yang lain juga berulang tahun. Kau tambahkan usianya, Tuhan tambahkan hikmat pengetahuan Tuhan, kasih-Nya, pengurapannya Tuhan, sehingga itu bisa boleh semakin Tuhan dalam kematangan di dalam Kristus, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudaranya, bahkan mendampingi suaminya yang rindu untuk kembali kepada Tuhan. Kau yang pakai bisa memenangkan suami dan keluarga besarnya bagi Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi istri, anak, dan semua yang Tuhan pertemukan dengan lidahnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengampuni, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang dulu ada sedikit kenang-kenangan gereja selamat ulang tahun.
kami naikkan permohonan doa kami Tuhan. Sebab Engkau yang akan menyatakannya, penudungan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan pembelaan-Mu. Seperti doa Yabes, demikian pula doa kami sebagai hamba-Mu, doa kami sebagai umat-Mu, mengenadap ke langit dan mohon kiranya tangan Tuhan yang menyertai kami dengan penuh kasih anugerah. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Indri bersama keluarga besarnya yang hari ini tidak bersama kami karena sakit. Satu keluarga Tuhan jamah Bapak, Ibu, anak, dan calon menantu. Tuhan kerjakan yang terbaik agar keluarga ini lebih dan lebih lagi mengasihi. Silakan Engkau yang baik, Engkau yang tidak kekurangan sesuatu pun apa. Hari ini Tuhan, kami rindu berkat-Mu menyertai kami. Perlindungan-Mu membawa kami ke air yang tenang, rumput yang hijau. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun kami dengan kasih setia. Mari saudara-saudara, angkat kedua belah tangan, arahkan dan mintalah berkat-Nya, dan biarlah Dia yang akan membawa dengan kasih karunia-Nya yang tiada berkesudahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ulanglah engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut dalam pemulihan yang kekal dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sudah sediakan lewat tangan-tangan yang mengerjakan. Tuhan, kami bersyukur berkat jasmani yang memenuhi hati dan sukacita kami ketika kami sudah menyambut kebenaran firman-Mu pagi menjelang siang ini. Tuhan, kuduskan dengan firman-Mu berkat-berkat yang ada di hadapan kami, sehingga boleh menyehatkan, boleh mengganti segala sesuatu yang kurang dalam hidup kami, sehingga kami ketika kami kecap dan kami nikmati ada persaudaraan kasih mesra Kristus yang terjadi di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.